Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Ada salah seorang sahabat dari subscriber di channel ini yang bertanya bahwa banyak sekali perselisihan atau salah paham begitu yang terjadi antara Indonesia dan juga negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kedua negara ini memang secara geografis tidak begitu jauh dan banyak kemiripan-kemiripan yang dimiliki oleh keduanya. Nah, seorang sahabat tersebut bertanya, kenapa songket atau kain songket yang berbasis kain tenun itu bisa memiliki atau bisa mendaftarkan ke UNESCO dan UNESCO bisa mengakui bahwa kain songket berasal dari negeri jiran Malaysia. Kenapa bukan di Indonesia? Padahal kain songket itu seperti yang sudah kita ketahui bersama berasal dari Palembang, ya. Di daerah Palembang itu banyak kita temui kain-kain songket. Bahkan sejak dulu, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, sudah banyak orang yang mengenal bahwa kain songket dari Palembang atau Sumatera. Kenapa bisa Malaysia mengklaim dan ternyata UNESCO menyetujui? Nah, ada apa ini? Apakah memang hal ini sudah direncanakan sejak awal atau bagaimana? Atau mungkin ada sesuatu yang lain di balik itu semua? Ini menarik untuk dikaji dan kita coba bahas bersama. Mudah-mudahan tidak baper ya. Apakah Anda sudah pernah memakai kain songket? Tapi sebelum itu kita putar dulu intronya. Indonesia dan Malaysia memang acap kali selalu sering berselisih paham tentang kepemilikan budaya dan warisan. Ya, ada keris, ada wayang, ada reok Ponorogo, bahkan ada lagu Sayang Saranghe itu, Sayang Sayangi itu ternyata pernah berselisih paham di antara kedua negara ini. Ya, banyak tentunya pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ini miliknya Malaysia, ini miliknya Indonesia dengan beberapa data-data dan fakta-fakta sejarah tentunya. Nah, yang terbaru kemarin sebetulnya tentang bahasa Melayu, kemudian dangdut, ada juga Malaysia kemudian merespon tidak setuju atau keberatan dengan diresmikannya bahasa Indonesia yang diakui oleh UNESCO di tahun 2023 kemarin ya, barusan saja di bulan November. Dan ada salah seorang sahabat di subscriber ini yang ingin request tentang bagaimana songket bisa diakui oleh UNESCO dan ternyata UNESCO menyetujui bahwa songket berasal dari negeri jiran Malaysia. Kenapa ini bisa terjadi? Ini menarik sebetulnya untuk dibahas. Sebenarnya songket yang didaftarkan oleh Malaysia sebetulnya enggak begitu lama sih. Di tahun 2020 kemarin tentunya Malaysia sudah mendaftarkan songketnya ke UNESCO dan di tahun 2021 UNESCO menetapkan bahwa songket memang berasal dari Malaysia. Dan sebelum itu masyarakat dunia sudah menganggap dan percaya bahwa songket itu memang berasal dari Indonesia, tepatnya di Sumatera, yaitu di kota Palembang. Karena songket itu memang ada kaitannya dengan kemaharajaan Sriwijaya. Ya, salah satu kerajaan terbesar dulu yang pernah eksis di Nusantara, bahwa bahkan pengaruhnya sampai ke negara tetangga. Ya, ada Filipina, ada Thailand, ada Brunei, kemudian ada Malaysia dan juga Singapura. Ya, memang sih antara Malaysia dan Indonesia memang kadang saling serang, kadang saling tidak setuju dan seterusnya. Tetapi memang ya ini yang terjadi, inilah yang terjadi dan ya inilah faktanya. Nah, mari kita bahas kenapa songket ini bisa disetujui oleh UNESCO bahwa songket memang berasal dari Malaysia. Ya, memang kita harus berkenalan terlebih dahulu terhadap kain songket ya. Kain songket itu apa sih?
Kain songket itu merupakan sebuah kain berjenis tenun yang tentunya memiliki corak dekoratif dan memiliki berbagai macam bentuk dari segi dekoratifnya. Ada yang berbentuk geometris, ada yang berbentuk flora, bahkan ada yang berbentuk fauna. Tergantung di berbagai macam daerahnya dari mana kain songket itu berasal. Harganya juga sangat bervariatif, mulai ada yang murah sampai ada yang paling mahal. Karena memang di kain songket itu terkadang juga diberikan benang emas atau benang metalik begitu ya, entah itu emas ataupun perak, sehingga orang yang memakai songket ini memang terkenal adalah orang-orang yang penting, orang-orang pejabat, orang-orang yang tentunya hanya yang memiliki ekonomi yang lebih begitu, karena memang harganya sangat mahal ya. Ketika orang memakai songket biasanya akan lebih percaya diri karena kewibawaannya akan memancar begitu, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, songket itu secara bahasa dia berasal dari bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Yang pertama ada Melayu Palembang, ya, karena di Palembang itu juga ada bahasa Melayu, di mana songket itu tersusun dari dua kata, ya, dua kata. Yang pertama songsong dan songket gitu, songsong dan sulam gitu ya. Jadi ini adalah berasal dari bahasa Melayu, seperti misalkan kata-kata songket begitu, itu adalah bahasa Melayu, tapi Melayu Palembang. Kemudian songket itu juga berasal dari bahasa Melayu yang mana ini versi yang lain. Kalau versi Melayu yang lain, songket itu berarti menyungkit begitu. Karena memang benang yang ada di kain songket itu memang tugasnya adalah orang yang menenun itu kan menyungkit, sehingga disebut dengan songket, seperti itulah. Dan secara sejarah ada beberapa penelitian tentang bagaimana songket ini berasal. Ada seorang peneliti tekstil bernama Robin Maxwell. Beliau menjelaskan bahwa kemungkinan songket itu masuk ke Nusantara, ya, Nusantara jadi sebelum Indonesia berarti. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga abad ke-15 dari Cina dan juga India. Nah, itu menurut sejarahnya. Kalau di beberapa daerah di Indonesia, ya memang banyak sekali kita menemukan peninggalan atau budaya-budaya yang memang sebetulnya berasal dari Cina dan juga India, termasuk juga songket ini. Karena memang songket ini memerlukan ketelitian dan juga kesabaran serta kreativitas untuk membuat kain tenun berbentuk songket seperti itu. Ya karena songket ini pengerjaannya nggak bisa asal-asalan, harus teliti dan juga harus memiliki keahlian tertentu. Karena benang-benangnya itu harus disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola-pola yang diinginkan, ya, tergantung pesanan, tergantung daerahnya. Jadi seperti itulah abad ke-7 hingga abad ke-15 songket masuk ke Nusantara, diperkirakan karena dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina dan juga India. Ini menarik untuk dikaji. Ya karena India dan juga Cina di zaman dulu memang peradabannya sudah sangat maju. Bahkan ada kata-kata tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ya itu secara sejarah. Dan kalau di Nusantara, songket itu terbagi menjadi dua jenis ya. Ada di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur. Kalau di Indonesia bagian barat, karena memang Islam sangat berkembang pesat di Indonesia bagian barat, maka motif songket itu cenderung lebih ke bentuk geometris dan bentuk flora. Karena di Islam sendiri melarang bentuk-bentuk menyerupai hewan, sehingga dianjurkan geometris atau bentuk-bentuk menyerupai bentuk seperti bumi, seperti bentuk-bentuk segitiga dan seterusnya, atau bentuk flora, tumbuh-tumbuhan seperti bunga dan yang lainnya. Dan kalau di Indonesia bagian timur, karena Islam memang sangat relatif lambat perkembangannya di zaman dulu, sehingga banyak ditemui songket di sana memiliki bentuk-bentuk atau motif bercorak tengkorak dan juga manusia ataupun hewan. Tapi yang jelas semuanya itu sama, semuanya adalah kain tenun yang disungkit dan juga dibentuk-bentuk yang sudah dijelaskan tadi. Jadi itu gambaran umum ya songket seperti itu.
Memang secara sejarah berbunyi seperti itu, dan kalau kita melihat songket-songket zaman sekarang ya tentunya banyak yang berubah, mengalami perubahan karena perkembangan zaman, kemudian bentuknya juga sudah sangat lebih modern, sehingga orang yang memakai songket itu juga sebetulnya keren ya, walaupun anak muda di zaman sekarang pakai songket itu keren. Nah, jadi seperti itu secara kronologis bagaimana songket itu masuk ke Nusantara. Dan memang di zaman dulu kerajaan Sriwijaya itu memang kerajaan yang besar, dan orang banyak memakai songket atau memakai kain-kain yang tentunya menandakan bahwa orang tersebut memang orang penting. Dan songket memang pada waktu itu menjadi kain yang populer di kawasan Sriwijaya ataupun Palembang. Kemudian pertanyaan yang sangat menarik adalah kenapa UNESCO menyetujui bahwa songket ini berasal dari Malaysia. Jadi ada sebuah data menurut UNESCO bahwa songket ini memang dibuat oleh beberapa orang perempuan di Semenanjung Sarawak dan Malaya. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa songket ini diakui oleh UNESCO. Karena ada beberapa data yang dimiliki oleh UNESCO yang menyebutkan bahwa ada beberapa orang perempuan yang membuat kain songket ya, yang tentunya mirip dengan di Palembang itu, tetapi dia lebih banyak ditemukan di daerah Semenanjung Malaya dan Sarawak. Ya mungkin zaman dulu itu ya namanya kerajaan Sriwijaya besar kan. Jadi pengaruhnya sangat besar, bukan hanya di Indonesia saja, di negara-negara tetangga khususnya Malaysia barangkali sudah seperti itu. Tetapi memang barangkali motif-motif yang ada di Malaysia lebih terukur, berbeda dengan di Indonesia. Dimana kalau di Indonesia itu motifnya kan ada dua, terbagi menjadi dua jenis secara umum ya. Indonesia bagian timur itu lebih kepada fauna, kemudian di Indonesia bagian barat lebih kepada geometris dan flora karena pengaruh Islam di situ. Sedangkan di Malaysia itu hanya memiliki satu bentuk, yaitu bentuk geometris dan juga flora seperti itu, karena memang terkait dengan ajaran agama Islam yang sangat kuat di negeri jiran Malaysia, sehingga ini membuat UNESCO menyetujui, karena memang banyak ditemui di Semenanjung Malaya dan Sarawak itu. Ya entah siapa perempuan tersebut yang dimaksud oleh UNESCO, tetapi memang kabarnya seperti itu ya, kabarnya seperti itu. Silakan Anda bisa baca di beberapa referensi terkait asal usul dari songket ini ya, ada di Kompas, ada di banyak beberapa referensi di internet, Anda bisa membacanya. Ya, dari kejadian ini atau dari fenomena ini, tentu Indonesia dalam hal ini ya jangan menganggap remeh ya, jangan menganggap remeh hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan kesenian, karena bisa jadi negara tetangga sudah mempersiapkan dari sekarang. Jadi banyak sekali Indonesia yang sudah mulai kecolongan dari negara tetangga Malaysia. Ya salah satunya di songket ini. Karena kalau kita melihat sebetulnya kedua negara ini memang sering berselisih paham tentang kebudayaan, warisan dan seterusnya, atau bahkan kesenian. Jadi seperti itulah alasan kenapa songket ini diakui oleh UNESCO. Ya kita tidak harus berdebat tentang ini. Ya walaupun seperti itu banyak penduduk dunia yang masih berminat datang ke Indonesia, bahkan penduduk Malaysia pun datang ke Indonesia untuk membeli kain songket, karena memang masyarakat dunia sampai saat ini beberapa di antaranya masih percaya bahwa songket berasal dari Indonesia, tepatnya di daerah Sumatera di kota Palembang. Karena kerajaan Sriwijaya memiliki pengaruh dan memang songket diakui berasal dari kerajaan Sriwijaya. Anda setuju atau tidak, seperti itulah faktanya. Anda setuju atau tidak, seperti itulah kejadiannya. Mari kita bijak dalam menyikapi, mudah-mudahan Indonesia tetap lestari, tetap maju dan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada keterangan yang kurang lengkap, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.